Apa kabar pagi hari ini? Tetap luar biasa, dahsyat. What's up, Bro Hendro? Everything is good here. Oh, thank you. Wow, luar biasa, Bu Stefani Beda ya semangatnya. ngomongnya. Udah jadi rapper ya ternyata ya sekarang ya. Oh, dimanapun berada itu harus ada adaptasi. Amin. Jadi di sini Amin. karena anak-anak mudanya banyak, jadi WhatsApp, Bro. Yes. Pantasan tambah awet muda ya. Haleluya. Haleluya. Ya, kasih dan kemurahan Tuhan Yesus selalu ada dalam hidup kita, ya. Selalu dalam hidup anak-anak yang taat dan setia, kasih dan pemeliharaannya selalu ada. Dan itu tidak pernah berhenti satu detik pun, karena dia selalu memperhatikan anak-anaknya. Amin, saudaraku. Pesan Tuhan ialah, pesan firman Tuhan pagi hari ini, kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Ya, amin. Anak-anak Tuhan Yesus tentunya ya, kita harus bisa memantapkan diri. Jika ada ujian-ujian, kita akan timbul seperti emas. Amin ya, saudaraku. Baik, kita selamat datang, selamat pagi di Genuine Worshipers of God dalam Morning Praise and Worship. Pagi hari ini kita mau memuji serta menyembah Tuhan. Nanti akan dipimpin oleh Pak Hendra Halim, serta kita akan mendengarkan pesan lewat kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Ucu Lau. Ya, selamat pagi, Shalom Ibu Ucu, sudah ada bersama kami, terima kasih. Ya, kita akan mulai persekutuan kita pagi hari ini dan kita akan buka dalam doa. Ibu Leni, bisa bantu buka dalam doa. Mari kita satukan hati dalam doa. Bapa kami dalam surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan, kalau pagi hari ini kami boleh datang ke hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau baik, teramat baik Tuhan. Tuhan, kalau pagi ini kami boleh mengikuti ibadah prayer Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan, karena kasih Tuhan, kami boleh ada di tengah-tengah sahabat-sahabat kami melalui jam prayer ini. Tapi kami rindu Tuhan, lawatan Tuhan pagi hari ini Tuhan. Kami tidak mau biasa-biasa Tuhan, tapi kami mau on fire terus Tuhan. Kami percaya Tuhan, di saat kami berjalan bersama Tuhan, ada mukjizat Tuhan, ada kesembuhan, ada kesehatan Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik, teramat baik Tuhan. Lawat Tuhan melalui pujian-pujian Pastor Hendra yang akan membawakan puji-pujian Tuhan. Setiap rumah Tuhan, lawat Tuhan, kami rindu lawatan-Mu Tuhan melalui pujian-pujian ini Tuhan. Biar ada suasana surgawi di rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik, teramat baik Tuhan. Kami selalu mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu Tuhan yang tidak bisa kami balas Tuhan. Pegang tangan kami Tuhan, jangan lepaskan Tuhan. Jadikanlah Tuhan dimanapun kami berada, boleh kami menjadi garam dan terang Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan, kemurahan, anugerah yang Tuhan berikan. Kami bawa hamba-Mu Bu Ucu Tuhan, akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Ajar kami terus Tuhan. Setelah mendengar firman-Mu, kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan atas ibadah jam prayer ini. Kalau pagi demi pagi kami boleh datang ke hadapan-Mu Tuhan, kami boleh bergandengan tangan, semua karena kasih karunia dan anugerah-Mu Tuhan. Berkati hamba-hamba Tuhan dimanapun berada Tuhan, baik yang di Indonesia, Prancis, di Australia, di Singapura, dimanapun berada Tuhan, berkati mereka semua Tuhan. Berkati juga Hendro Tuhan yang menjadi host Tuhan, berkati dia terus menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Tuhan, ibadah pagi ini kami sambut dengan ucapan syukur dan terima kasih. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Bu Leni, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Kita bersama datang menyembah Tuhan dengan segenap hati dan jiwa dan roh. Haleluya.
mencari kasih sejati. Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau, Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau, Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau, Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau, Tuhan. Sebab orang yang mengenal nama-Mu percaya kepada-Mu, sebab tidak Kau tinggalkan orang yang mencari Engkau, ya Tuhan. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Satu-satunya
yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Oh Tuhan yang ku andalkan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Oh Tuhan yang ku andalkan. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Janji-Mu lah yang menopang hidupku, kasih-Mu yang menuntun langkahku. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu.
janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntut langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Kasih setia-Mu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Terima kasih buat kasih setia-Mu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Terima kasih buat kasih setia-Mu, penyertaan-Mu sempurna,
setiamu di dalam hidupku. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau lebih lagi dalam menyembah-Mu ya Tuhan. Di saat ini aku bernyanyi lagu kasih bagi-Mu Yesus. Di saat ini ku naikkan tangan, ku naikkan tangan bagi-Mu Tuhan. Nyanyiku cinta Tuhan, nyanyiku sayang Tuhan, nyanyiku cinta Tuhan. Ku cinta Yesus. In the moment like this, I sing out the song. I sing out a love song to Jesus. In the moment like this, I lift up my hand. I lift up my hands to the Lord, singing, I love you, Lord. Singing, I love you, Lord. Singing, I love you. I love you. Di saat ini aku bernyanyi lagu kasih bagi-Mu Yesus. Di saat ini ku naikkan tangan, oh ku naikkan tangan bagi-Mu. Nyanyiku cinta
di dalam surga, terima kasih Tuhan. Sebab dengan iman kami percaya yang kami cintai ada di tengah-tengah kami saat ini. Terpuji-pujilah Tuhan semesta alam yang mengaruniakan anaknya agar kami diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, sebentar dalam tetap hadirat-Mu, kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Urapi kami semua, jamah hati kami Tuhan. Biarlah kami mengerti apa yang terpanggil untuk kami di dalam firman-Mu. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan Bu Ju. Thank you Pak Hendra. Shalom. Shalom semua. Saya percaya semua dalam keadaan baik. Semua dalam pemeliharaan dan anugerah Tuhan. Di nama Tuhan, kalau hari ini kita bersama-sama kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Suara saya oke ya Pak? Jelas ya? Bagus, Bu. Oke, thank you. Baik. Saat ujian tadi kita katakan ini adalah love. Saat kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh, saat kita menyanyikannya dengan hati, Bapa di surga, amin. Itu yang saya percaya. Ketika kita berkata kepada Tuhan, genap hati dengan segala ketulusan, Dia akan tersenyum. Itulah Bapa kita, itulah Tuhan. Amin ya. Mari hari ini kita belajar satu perkara. Di dalam Roma 6. Roma 6 ayat yang ke-13. Roma 6 ayat 13 berkata, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah orang-orang anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Amin. Ya. Hari ini kita belajar perkara tentang menjadi senjata kebenaran. Amin. Kalau ngomong soal senjata, judulnya kan tadi senjata. Renungan pagi ini judulnya senjata. Apa yang ada dalam pikiran kita ketika kita ngomong soal senjata dalam firman? Saya boleh bertanya ya. Bu Leni, kalau udah lama nggak ketemu. Bu Leni, kalau di Alkitab, kalau kita ngomong di dalam firman Tuhan, ngomong senjata, biasanya apa yang ada dalam pikiran Bu Leni? Itu ya kayaknya roh ya. Kalau saya sih Roh Kudus gitu ya, senjata. Roh Kudus ya. Oke. Ayatnya biasanya kalau ngomong senjata, yang firman Tuhan ngomongin senjata di apa tuh Bu, tentang apa? Ya, Roma 8 ayat 28. Segala perkara. Iya, aku turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Amin, amin. Thank you Bu, thank you. Saya tanya lagi sama Bu Hera. Bu Hera, shalom. Bu Hera, kalau misalnya ingat Alkitab tentang senjata, Bu Hera ingatnya apa? Ayat apa? Senjata Allah. Ya, amin, amin. Ya. Jadi itulah tadi seperti Bu Leni bilang, kalau ingat senjata, ingatnya Roh Kudus. Bu Hera bilang kalau dalam Alkitab ngomong senjata, ingatnya adalah pelengkap senjata Allah. Nah, hari ini mari kita belajar satu perkara lagi yang ada dalam Alkitab. Kalau ngomong senjata, itu artinya apa nih kalau kita baca tadi dari Roma 6 ayat 13? Siapa ini senjata? Selain perlengkapan senjata. Anggota tubuhmu kita. Ya, amin. Anggota tubuh kita artinya apa? Kepala, badan, tangan, kaki itu adalah senjata. Amin. Amin. Jadi kita harus ingat, kalau ngomong senjata itu bukan cuma di luar kita, bukan cuma
di luar kita. Tetapi hari ini kita mau perlengkapi pengetahuan kita tentang kebenaran bahwa tubuh kita itu senjata. Tubuh kita itu senjata. Nah, mari belajar dulu. Senjata itu apa sih? Saya boleh nanya sama Bu Christine ya. Shalom Bu Christine. Biasa Bu Christine nanya, sekarang saya nanya. Apa sih senjata, Bu? Suatu alat pertahanan. Oke, terus apa lagi, Bu? Gali lebih dalam. Suatu alat yang bisa digunakan untuk menyerang lawan. Amin. Amin. Thank you, Bu. Senjata biasanya digunakan untuk menyerang, melawan, atau bisa juga pertahanan. Artinya, senjata itu digunakan untuk melukai. Amin ya. Untuk membunuh atau untuk menghancurkan. Itu namanya senjata. Ya, kita pahami dulu konsep tentang senjata ini. Senjata itu biasa dipakai untuk peperangan. Senjata itu untuk melawan, untuk menyerang, untuk mempertahankan diri. Dan senjata itu untuk menghancurkan, untuk membunuh, ya, untuk melukai. Itu senjata. Nah, mari kita kembalikan arti senjata tadi ke dalam firman Tuhan. Artinya, dalam firman Tuhan ini, Tuhan menghendaki tubuh kita, anggota-anggota itu, kepala, kaki, tangan, badan kita dipakai menjadi senjatanya Tuhan. Ya, firman Tuhan katakan, jangan kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa. Kalau kita menyerahkannya kepada dosa, kepada keinginan kita, maka yang jadi senjatanya senjata kelaliman. Sadar nggak sadar, ketika kita mengambil keputusan untuk mengikuti daging kita, tubuh kita, anggota tubuh kita sudah dipakai oleh iblis menjadi senjata kelaliman. Dan kita nggak sadar. Hari ini kita mau belajar. Sama-sama semakin hari kita semakin mengerti kebenaran firman. Ya. Jadi sekali lagi, ketika kita menyerahkan itu artinya apa sih? Memberi. Memberi artinya ngasih otoritas. Memberikan otoritas. Ketika kita berkeputusan untuk marah. Ketika kita berkeputusan untuk benci, untuk dendam, untuk kecewa. Sesungguhnya kita sedang memberikan otoritas kepada iblis, kepada dosa. Untuk memakai tubuh. Jadi senjata. Sadar nggak sadar, saya juga mengalami bagaimana saya membiarkan kekecewaan itu diam. Itu akan menggerogoti hati, menggerogoti. Artinya, ketika sedikit saja kita memberikan celah, maka dosa itu akan terus membuat lubang makin besar. Dan bahkan nanti akan muat. Jadi, balik lagi, firman Tuhan pagi ini mengingatkan kepada kita. Apapun pergumulan kita, apapun yang kita sekarang sedang hadapi, sakit penyakit kah, hubungan kah, ekonomi kah, ingat, jangan biarkan daging yang memegang. Jangan biarkan perkara-perkara dunia ini yang menjadi fokus. Ketika kita membiarkan apa yang terjadi, kita fokus kepada masalah kita, maka kita sudah menyerahkan tubuh kita. Dipakai menjadi senjata kelaliman. Kelaliman itu apa sih? Kelaliman itu di sini saya lihat di bahasa Indonesia ya. Itu kejam. Maka kita bisa jadi kejam. Kita bisa menjadi murka. Kita menjadi sangat marah. Kita bisa menjadi durhaka. Kita bisa kurang ajar. Bahkan kita bisa menjadi biadab. Kita bisa menjadi brutal. Orang akan bisa menjadi brutal, ganas, gak adil, lalim. Suka bikin onar, kita jadi kurang ajar, rakus, serakah, tamak. Itu arti dari kelaliman yang saya lihat dari Google, dari bahasa Indonesia. Nah, hari ini kita sama-sama belajar. Setiap keputusan kita selalu membawa dampak.
dalam hidup kita. Hari ini dan akan datang, bukan masa lalu. Setiap keputusan kita hari ini membawa dampak bagi kehidupan kita hari ini dan akan datang. Ya. Jadi setiap saat, setiap menit kita dihadapkan kepada keputusan untuk menjadi senjatanya Allah, menjadi alatnya Tuhan, atau menjadi alatnya iblis. Setiap saat, setiap kita dengar sesuatu, setiap kita lihat sesuatu, itu biasanya otak memproses. Otak memproses. Nah, maka dari itu, otak kita harus penuh dengan firman Tuhan. Karena di pelengkap senjata Allah, firman Tuhan itu dibilang pedang roh. Perlawanan kita terhadap tipu muslihat iblis adalah firman Tuhan. Senjata kita untuk menghancurkan siasat tipu muslihat iblis, semua panah api dari si jahat, semua panas hati, kemarahan, kebencian, putus asa, apapun itu adalah firman Tuhan. Tidak ada yang lain. Firman Tuhan. Jadi, ini yang harus kita sadari. Firman itu benar-benar harus ada dalam pikiran. Firman itu harus benar-benar melekat dalam pikiran. Bukan cuma baca, hilang, baca, hilang, baca, hilang. 10 kali habis dari Kejadian sampai Wahyu, yang ingat 1-2 ayat. Oke. Tetapi kita mau lebih. Kita mau lebih. Kita mau lebih. Kenapa? Semakin hari dibilang hari-hari semakin jahat. Karena hari-hari semakin jahat, otomatis begitu kita buka melek mata, serangan-serangan udah mulai bermunculan dalam pikiran kita. Tetapi ketika hati kita dipenuhi firman Tuhan, pikiran kita dipenuhi firman Tuhan, hati kita dipenuhi dengan kasih Tuhan, maka kita punya pertahanan yang kuat. Kita punya perlindungan yang kuat. Ya. Kita lihat di Roma 6 ayat 16-nya ya. Jadi katakan ketika kita menyerahkan, memberikan otoritas kepada daging kita, kepada dosa, maka kita akan diarahkan. Kita akan, Yakobus bilang, diseret. Kita diseret. Kita dipikat dulu, setelah itu diseret. Yakobus 1 dikatakan. Dosa itu seperti itu. Jadi ketika kita membiarkan, kita menyerahkan anggota tubuh kita, ketika kita mulai memutuskan untuk panas hati, sakit hati, kecewa, putus asa, saat itu kita diseret. Saat itu kita menjadi hamba. Kita baca Roma 6 ayat 16. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun ke dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Ayat 17. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Ayat 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Amin. Ingat ini, ayat ini harus ada dalam pikiran kita. Kita sudah dimerdekakan karena Tuhan Yesus sudah memerdekakan kita di kayu salib. Jadi, jangan mengikuti, ada firman Tuhan bilang, iya daging lemah. Kita percayanya daging lemah. Maka kita akan lemah. Kita nggak percaya kepada ayat selanjutnya, kata-kata selanjutnya. Daging lemah, tetapi apa? Roh penurut. Amin, Bu Kristi. Daging memang lemah, tetapi roh penurut. Nah, jadi roh kita tuh sebenarnya nurut. Daging kita yang suka berontak. Jadi kita jangan fokus, ya namanya juga manusia ya, masih jatuh. Akhirnya kita memaklumkan bahwa kita tuh dosa. Kita tuh memaklumkan. Otomatis kalau kita memaklumkan, di sininya, di otak bawah sadar kita tuh tidak ada daya juang untuk melawan. Karena ya nerima gitu. Tapi kalau kita menerimanya, saya sudah dibebaskan, saya sudah dimerdekakan. Maka roh kita tuh akan bangkit. Otak bawah sadar itu kita akan bekerja bahwa ya kamu harus lawan karena kamu sudah dimerdekakan, kamu sudah tebus, kamu sudah. Kalau kita punya pikiran seperti itu, kalau kita
diisi oleh firman Tuhan, maka Roh Kudus akan bicara. Saya percaya ketika kita bergaul dengan firman, Roh Kudus tidak akan diam. Bahkan ketika kita tidak baca firman pun, Roh Kudus terus bekerja dalam diri kita. Apalagi kita bergaul dengan firman. Apalagi kita bergaul dengan Roh Kudus. Dia akan selalu ngomong. Bahkan jauh-jauh sebelum kita ngalami, dia akan ngomong. Itulah. Nah, inilah perbedaannya antara agama kita dengan agama lain. Semua agama baik, saya percaya. Saya setuju. Tetapi apakah semua agama sama? Kekristenan, setiap agama itu menuju kepada keselamatan. Pengen dapat keselamatan di surga dan bumi. Itu tujuan semua agama. Yang membedakan adalah di Kristen, ketika mengikut Tuhan Yesus, keselamatan itu diberi. Bukan kita yang cari. Bukan kita yang mengusahakan supaya kita selamat. Tetapi kita diberi. Satu. Kedua, setelah keselamatan diberi, fasilitasnya, kita diberi roh Tuhan. Roh yang kudus ada dalam diri kita, sehingga kita bisa terus memegang keselamatan itu, sehingga kita sampai kepada tujuan. Di agama lain, keselamatan harus cari dengan harus mencari, tidak diberi. Itu satu. Kedua, harus berusaha dengan kekuatan sendiri. Siapa yang sanggup? Siapa yang sanggup? Manusia yang seperti apapun gak akan pernah sanggup. Tapi kemurahan Allah, karunia Allah, memberikan kita keselamatan, memberikan kita roh Allah. Jadi bukan cuma kita nanti diselamatkan, tetapi di dunia pun kita memiliki kuasa, kita memiliki siapa. Sesungguhnya itu yang sedang Tuhan siapkan. Mari kita kembali. Ya. Jadi ingat bahwa kita sudah dimerdekakan, Jadi setiap kali ada tantangan, setiap kali ada peperangan dalam pikiran kita, ingat, kita adalah orang yang sudah dimerdekakan. Kita orang-orang yang sudah dimerdekakan. Ya, ketika kita taat kepada Tuhan, kita dimerdekakan. Kita taat kepada Tuhan, kita dimerdekakan. Ya. Oke, kita lanjut baca ayat yang ke-19-nya tadi. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang. Harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang berarti membawa kamu kepada pengkudusan. Amin. Ketika kita melakukan kebenaran, Tuhan sedang menguduskan. Ketika kita melakukan kebenaran, memutuskan untuk bertindak benar sesuai firman Tuhan, Tuhan sedang menguduskan. Terus itu, ketika kita terus berjuang untuk taat kepada firman, saat itulah Tuhan terus menguduskan. Tuhan sedang membuang karakter-karakter dosa kita. Tuhan sedang membuang tabiat-tabiat dosa. Ketika kita taat, percayalah, pengurapan Tuhan itu. Ketika taat, pengurapan Tuhan itu seperti orang olahraga, orang nge-gym. Ketika kita terus nge-gym, otot-ototnya jadi, ya, otot-ototnya mulai terbentuk menjadi lebih kuat. Tadi bebannya mungkin cuma 1 kilo, 2 kilo, bahkan nanti bisa 10 kilo. Demikian juga roh kita. Ketika kita terus taat kepada setiap firman, maka roh otot kita menjadi kuat. Kapasitas kita menjadi semakin besar bagi kemuliaan nama Tuhan. Ya, jadi sekali lagi ingat setiap hari ketika kita diperhadapkan, anggota tubuh kita itu adalah senjatanya, bukan senjata kelali. Ya, kita terus ingat bahwa kita itu hamba-hamba Allah, kita itu anak-anak kerajaan. Jadi selayaknya kita pakai tubuh kita menjadi senjata kebenaran. Ya. Kemudian ayat 12. Roma 6 ayat 12 berkata seperti ini. Ayat di atasnya. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang fana. Supaya kamu jangan menuruti keinginan. Ketika dosa tidak berkuasa, maka kita tidak akan menuruti. Dosa tidak berkuasa ketika apa? Ketika kita mematikan. Kita mematikan. Ya.
Ayat 11. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Ya, dosa jangan berkuasa lagi. Artinya dosa tidak berkuasa itu apa? Apapun yang terjadi, hati kita tidak terganggu. Hati kita tetap fokus sama Tuhan. Apapun yang terjadi, firman Tuhan kita tidak tergoncang. Ya. Jadi bagaimana supaya dosa tidak berkuasa? Harus dimatikan. Jangan dibiarkan berkembang biak. Jangan biarkan daging dosa berkembang biak dalam hidup. Kalau berkembang biak akan menguasai seluruh kehidupan. Tetapi setiap dosa, setiap daging harus dimatikan. Firman Tuhan bilang harus dimatikan. Harus dimatikan. Kita lihat di Kolose 3 ayat 7. Kolose 3 ayat 7. Judulnya manusia baru ya firmannya. Ketika kita terima Tuhan Yesus, kita menjadi manusia baru. Manusia roh yang hidup di dalam daging. Bukan manusia daging lagi. Kolose 3 ayat 5 berkata, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, najisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu masih hidup di dalamnya. Ayat 8. Tetapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutnya. Ya. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah meninggalkan manusia lama serta kelakuan, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kali. Amin. Jadi, supaya dosa tidak berkuasa, kita harus mematikan. Mematikannya dengan cara apa? Terus-menerus diperbaharui oleh firman. Terus-menerus diurapi oleh Roh Kudus. Ya. Dengan persekutuan kita dengan Tuhan, itu melatih kita, itu mempertajam manusia roh kita. Ya, kita punya habit, punya kebiasaan untuk hidup di dalam kebenaran. Jadi kebenaran itu dibilang begini. Saya pernah dengar seorang hamba Tuhan dikatakan begitu. Harusnya hidup di dalam firman itu harus sudah menjadi kebiasaan, harus menjadi habit kita. Contoh, kalau lapar, kita langsung makan. Kita langsung makan. Begitu kita lapar, apa yang kita cari adalah nasi. Orang Indonesia, nasi. Itu kita begitu kita lapar, kita pasti cari nasi. Kita cari makan. Demikian juga lah harusnya di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kalau ada dosa, kita langsung tahu ini dosa. Jadi sudah di bawah sadar kita itu sudah ada. Begitu ini marah, oh enggak. Nah, terus tentang firman Tuhan, dia bilang seperti ini. Firman Tuhan itu nagih, harus menjadi nagih. Kita baca firman Tuhan itu menjadi ketagihan gitu. Dikatakan seperti itu. Jadi kalau kayak nasi, lalu kita lapar kita pasti cari nasi. Kita nggak bisa hidup tanpa nasi. Demikian juga dengan firman Tuhan. Harusnya seperti itu. Kita menjadi nagih pada firman Tuhan. Nagih, pengen. Ketika kita sudah dikuasai oleh firman, maka hidup kita menjadi senjata. Hidup kita akan sangat berfungsi, akan sangat berdampak bagi banyak orang dan bagi kerajaan Allah. Amin. Apapun situasi kita lagi sakit, kita bisa menjadi kesaksian. Kita dalam pergumulan, kita menjadi kesaksian. Kita dalam lembah kekelaman, kita menjadi kesaksian. Kita lagi happy, kita juga menjadi kesaksian. Setiap musim dalam hidup kita selalu ada kesaksian. Orang akan melihat kehidupan kita bahwa Tuhan Yesus ada. Dan percayalah, orang itu akan mulai tertarik kepada Tuhan Yesus melalui kehidupan kita. Amin ya.
bukan melalui perkataan kita, tetapi melalui kehidupan. Ketika kita melakukan ketaatan, maka perkataan kita diurapi. Maka orang mulai tertarik dengan perkataan. Tapi kalau kita tidak pernah melakukan firman, kita cuma ngomong, itu seperti angin berlalu. Seperti angin berlalu. Tapi ketika kita hidup dalam ketaatan, setiap perkataan kita adalah seperti pedang. Karena apa? Perkataan kita adalah perkataan firman. Jadi bukan dari kita. Setiap perkataan firman itu punya kuasa. Jadi saya sekarang belajar, kalau misalnya ada yang kiring, kita mulai bawa kepada firman. Karena firman yang membebaskan. Bukan kepada yang kita. Bukan karena pengalaman kita. Tapi karena firman itu, orang itu dibebaskan. Orang itu mendapat kebebasan. Amin. Ya. Satu ayat lagi kita baca. Kolose 3 ayat 1. Ya. Mari kita menjadi senjata kebenaran. Hidup di dalam kebenaran senjatanya. Artinya hidup kita itu bisa menghancurkan pekerjaan ini. Hidup kita itu bisa mematikan serangan lawan. Jadi ketika teman-teman atau siapapun dalam pergumulan, Tuhan memakai kita untuk menghancurkan pekerjaan iblis dalam hidup orang itu maupun dalam hidup kita sendiri. Kolose 3 ayat 1 berkata, karena itu jika kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus. Dibangkitkan artinya apa? Saat kita terima Tuhan Yesus, kita dibaptis, itulah kebangkitan kita. Ketika kita terus bertobat dari dosa kita, itu kita sedang dibangkitkan kembali. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati, dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Ayat 4, apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama Dia di dalam kemuliaan. Amin. Amin. Di hari-hari ini di tengah goncangan, yang harus ada dalam pikiran kita adalah perkara-perkara surga. Perkara-perkara kebenaran. Semua yang benar. Semua yang sedap didengar. Semua yang suci. Semua yang mulia. Pikirkanlah. Matius 6 ayat 33 berkata, carilah dulu kerajaan Allah. Kerajaan Allah bicara soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita. Mari kita hidup di dalam kebenaran Tuhan, kebenaran firman Tuhan, bukan kebenaran. Bukan kebenaran manusia, bukan kebenaran dunia. Jangan salah. Jangan salah. Sering kita nuruti kebenaran di dunia ataupun kebenaran diri sendiri. Mari hari ini kita ambil keputusan. Kita akan ikut kebenarannya Tuhan. Baik, belum tentu benar. Saya baru engah ada firman Tuhan berkata begitu. Mungkin bisa orang mati untuk orang baik. Tetapi kalau orang mau mati buat orang benar, itu tidak ada. Artinya, kebenaran itu kadang tidak enak. Kebenaran itu sering kali tidak enak. Tapi Tuhan bilang, kita ikut di dalam kebenaran. Ketika kita hidup di dalam Dia, mati bersama Dia, bangkit bersama Dia, maka kemuliaan bukan cuma nanti, saat ini. Saat kemuliaan Tuhan itu ada dalam kita. Kemuliaan Tuhan itu ada. Mari kita pakai seluruh anggota tubuh kita menjadi senjata, menjadi alat kerajaan Tuhan. Dalam setiap saat perkataan kita, telinga kita, tangan, mata, kaki kita dipakai menjadi senjata yang menghancurkan semua pekerjaan setan, yang menggagalkan semua pekerjaan-pekerjaan setan dalam kehidupan kita maupun hidup orang lain. Amin. Mari kita berdoa. Roh Kudus, terima kasih. Engkau sudah memimpin kami kepada kebenaran. Roh Kudus, kami tahu tanpa pengurapan-Mu, tanpa kemampuan daripadamu, kami tidak mampu melakukan. Saat ini kuasai kami, karuniakan kepada kami kemampuan. Urapi kami di dalam nama Tuhan. Kemampuan untuk melakukan kehendak Tuhan.
kemampuan untuk hidup benar, kemampuan untuk memilih kebenaran di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Biar hidup kami dipimpin oleh kebenaran. Biar seluruh anggota tubuh kami dipakai menjadi senjata-senjata kebenaran. Tuhan menciptakan kami, Tuhan memilih kami bukan untuk memain-main, tetapi untuk sesuatu tujuan yang dahsyat, tujuan yang ilahi. Pagi ini kami mendengar firman Tuhan. Rencanamu begitu dalam, rencanamu begitu dahsyat dalam hidup kami. Setiap perkataan kami, tindakan kami, itu adalah senjatamu Tuhan. Itu adalah senjatamu Tuhan pagi ini. Terima kasih. Terus pertajamkan roh kami. Pertajam kami Tuhan. Pertajamkan. Supaya sungguh-sungguh kami menjadi alat kerajaan di akhir. Memakai seluruh anggota tubuh kami menjadi senjata kebenaran. Menjadi senjata penuaian di akhir. Terima kasih. Terima kasih, berkati setiap kami Tuhan dengan kebenaran. Berkati kami dengan ketaatan. Berkati kami dengan roh yang perkasa. Berkati kami Tuhan dengan ketaatan seperti Tuhan Yesus taat kepada Bapa. Berkati kami Tuhan. Berkati kami Tuhan. Berkati roh kami. Berkati jiwa kami. Berkati tubuh kami untuk taat kepada firman. Terima kasih Bapa. Biarlah hidup kami membawa kemuliaan buat nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, amin. Terima kasih Bu Ucu untuk pesan lewat kebenaran firman pagi hari ini. Dan nanti mungkin kita mau berfellowship, Bu Ucu bisa sampai jam berapa ya? Mungkin enggak sampai sekarang Pak. Mantra sekarang. Iya. Fellowship-nya berarti nggak bisa ikut ya Bu Ucu ya? Oke. Iya. Anyway, terima kasih Bu Ucu. Dan kita mau berdoa syafaat terlebih dahulu. Boleh saya minta tolong kepada Ibu Tuti untuk bantu doa syafaat? Tadi saya lihat ada Ibu Tuti. Shalom, selamat pagi Bu Astuti. Ibu Astuti. Kayaknya OTW itu Pak. Nggak bisa buka. Nggak bisa buka. Ibu Astuti sudah jalan ya? Iya. Oh enggak, Ibu Astuti ada di rumah. Oke, Bu Astuti, mohon bantu doa syafaat pagi hari ini. Baik. Dan nanti doa berkatnya Ibu Ucu ya. Oke, saya lihat ada Ibu Stefani yang sudah resen. Silakan Bu Stefani. Puji Tuhan, puji syukur, terima kasih dari Ibu Pendeta Ucu sudah membawakan kebenaran firman Tuhan tentang senjata. Tadinya saya ngeri itu temanya senjata, tapi ternyata senjata Tuhan ya. Haleluya. Saya terus bersyukur penyertaan Tuhan luar biasa untuk saya dan keluarga saya. Saya masih di Sydney. Puji Tuhan kami juga bisa melayani, bisa memberikan kesaksian kami. Saya ada satu yang mau saya doakan. Tolong sahabat teman saya, istrinya Senaida, dokter sudah angkat tangan. Tapi saya yakin dan percaya kalau Tuhan memang rencana Tuhan ingin menyembuhkan, pasti disembuhkan. Itu pertama. Tetapi kalau seandainya tidak, itu juga rencana indah Tuhan. Sehingga yang saya mau doakan di sini adalah kekuatan daripada suami dan anak-anaknya menyerahkan totally kehidupan mereka juga kepada Tuhan, menyerahkan rencananya kepada Tuhan, sehingga mereka kuat kalau sampai ibu mereka atau istrinya dipanggil Tuhan. Terima kasih atas doa-doanya semua. Oke, thank you Bu Stefani. Dan ada Ibu siapa? Senaida. Ya Ibu Christine, silakan. Ya, shalom. Terima kasih Pak Hendro. Terima kasih Bu Ucu. Senjata luar biasa ya, hikmatnya. Kiranya Tuhan terus tambahkan hikmat. Itu salah satu doa saya. Kiranya Tuhan tambahkan terus hikmatnya buat Ibu Ucu.
Ibu Astuti, mohon doanya buat tim yang akan melayani di lapas nanti, ya, jam 9 pagi waktu Indonesia bagian Barat di lapas Gunung Sindur, dan pembicaranya adalah Bobby Giliano, supaya Tuhan memberikan hikmat. Dan kepada saya dikasih kekuatan karena saya sudah mulai loyo dan ngantuk, padahal harus bangun jam 3 waktu sini untuk mengikuti ibadah di lapas. Dari jam 3 di sini karena kita beda 6 jam, jam 9 di sana. Ya. Yang kedua, mohon doanya buat kemarin Sister Stefani melayani di Zoom yang berbahasa Prancis. Yang luar biasanya adalah satu orang tersentuh dan dia tadinya di ruangan ICU. Tapi hari ini setelah didoakan oleh Stefani, dia udah keluar di kamar biasa dan besok itu luar biasa. Tapi yang paling terpenting adalah imannya. Dia tadinya sudah berserah, loyo, tapi ketika lihat Stefani, akhirnya dia punya semangat lagi. Orang stadium akhir kok masih jalan-jalan ke Sydney melayani lagi gitu kan. Jadi semoga Laura tetap dikasih semangat dari Tuhan supaya dia bertahan di dalam sakitnya dan tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Dia akan dibaptis. Setelah dilayani kemarin, dia langsung minta dibaptis. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Stefani juga buat pelayanannya. God bless. Pakai bahasa kasih lah kemarin itu. Nggak ngerti bahasanya, tapi bahasa kasih. God bless. Tuhan yang bekerja. Thank you. Oke, thank you Bu Christine. Dan ada Ibu Mariam, silakan Ibu Mariam. Terima kasih buat waktunya Pastor. Saya minta dukungan doanya buat cucu saya Karen, dia masih batuk. Flu-nya puji Tuhan udah berkurang, tapi batuknya masih, minta tolong dukung doa. Terima kasih. Oke. Kemudian ada Pak Sentris juga, silakan. Ibu Astuti, mohon kita bantu dalam doa untuk keamanan khususnya Nanggro Aceh Darussalam yang pada saat ini sebentar lagi Jokowi akan landing untuk meresmikan bendungan Purwokerto dan meminta maaf kepada rakyat Aceh dengan pelanggaran-pelanggaran HAM. Yang mana kita merasakan pada saat ini, baik kombatan-kombatan ex Panglima, baik pelaku-pelaku Taliban yang ISIS yang berada, yang stay di Aceh ini, agar mereka diurapi oleh Roh Kudus yang pada saat ini Roh Kudus demikian besar, berkuasa, bertahta di alam Nanggro Aceh Darussalam, sehingga terjadi kedamaian. Kita doakan aparatur dan kombatan-kombatan bisa menahan diri dan atas terjadi, kalaupun ada terjadi insiden-insiden kecil, sehingga negara ini aman, damai menjelang pemilu. Haleluya. Mohon bantu doa. Amin. Ya, amin. Thank you Pak Simon. Ya, kalau masih ada lagi, boleh raise hand. Ibu Rosa, ya silakan Bu Rosa. Iya Bu Tuti, aku minta didoain sakit pinggang. Kemarin sudah sembuh. Hari ini sakitnya kemarin pinggang kiri, sekarang sakitnya yang kanan. Boleh minta tolong doain ya. Tiba-tiba aja gitu bangun tidur kayak salah gerak gitu ya, salah gerak kiri kanan tuh. Sekarang yang kanan sakit. Sakitnya tuh sampai kayak ganggunya sampai ke seluruh punggung semua gitu, nggak enak. Padahal yang waktu beberapa hari lalu saya sudah sempat sembuh yang sebelah kiri itu sudah sembuh, betul-betul sembuh. Saya pergi ke dokter, sudah kasih saya sudah, jadi sudah sembuh. Tapi yang sekarang yang kanan, pinggang kanan, kalau duduk sakit, tapi kalau jalan juga sakit, serba salah. Jadi saya tolong didoain ya. Makasih. Oke Bu Rosa. By the way Bu Rosa, nanti kalau bantu fellowship-nya masih bisa? Bisa. Oh oke. Ya, thank you. Kemudian ada lagi yang mau didoakan pagi hari ini untuk raise hand, ada Ibu Herawati. Silakan Bu Hera. Iya, saya mau bersyukur sama Tuhan ya. Berterima kasih karena apa? Karena ternyata jatuh yang kemarin ya itu cuma memar aja. Jadi
memang sakit, tapi enggak sampai terjadi sesuatu, puji Tuhan. Jadi ada pembengkakan gitu di tulangnya. Ya, cuman suruh jangan duduk napak gitu loh. Jadi suruh pakai bantal donat. Puji Tuhan, saya bersyukur karena benar-benar Tuhan luar biasa. Dia jaga, lindungi, pagarin kita semua. Amin. Puji Tuhan, itu aja. Terima kasih, Tuhan berkati. Oke, thank you Bu Hera. Terima kasih firman-Nya Bu Ucu, Tuhan berkati. Ya, Bu Tuti, ya silakan Bu Tuti. Tadi yang flu tadi siapa ya Pak Indro? Yang flu? Sebelum Pak Simon. Ibu Mariam. Flu berat. Oke. Buat cucu saya, Ibu, batuk flu-nya udah sembuh, puji Tuhan, udah agak kurangan buat batuknya. Terima kasih. Cucunya namanya Karen, Bu Tuti, Karen. Cucunya Ibu Mariam. Namanya Karen. Karen. Ya. Sudah semua? Baik. Mari kita satu dalam doa. Bapa Surgawi yang kami sembah dalam Yesus Kristus Tuhan, kekasih jiwa kami, Juru Selamat kami hidup. Kami percaya Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami ya Tuhan. Kami mohon kekudusan Tuhan untuk setiap kami, tubuh jiwa roh kami, agar kami boleh layak di hadapan Tuhan, menyampaikan doa-doa kami ya Tuhan. Engkau menolong kami, mendengar dan menjawab seturut kasih karunia-Mu. Kami berdoa untuk kekasih kami, Ibu Stefani ya Tuhan. Tuhan terus pakai beliau ya Tuhan, untuk menangkan banyak jiwa di dalam keadaannya saat ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, hikmat dan urapan-Mu terus ada bagi hamba-Mu ini ya Tuhan. Sehingga melalui proses yang dia hadapi, dia juga boleh berbagi. Sehingga banyak jiwa dimenangkan bagi Tuhan. Engkau menolong keluarganya, Pak Edward dalam pekerjaan, maupun anak-anak dalam pendidikan ya Tuhan. Tuhan terus memakai keluarga ini. Dan juga saudara-saudara dari keluarga, Bapak dan Ibu, dimanapun mereka berada, khususnya kedua orang tua mereka, Tuhan juga menyertai dan melawat mereka. Dimanapun saat ini mereka berada ya Tuhan. Tuhan terus pakai berjumpa dengan banyak jiwa untuk menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Dan tidak hanya menceritakan, tapi ini bukti nyata yang dialami, sehingga orang juga boleh percaya dan mengenal Engkau secara pribadi ya Tuhan. Kami berdoa, mendukung bersama untuk Ibu Kenaida yang sedang sakit. Tuhan tolong Bapak, beri kekuatan buat suami, anak-anak atau keluarga besar untuk terus menopang dengan kesabaran, kekuatan daripada Tuhan. Sehingga ada semangat baru buat ibu ini ya Tuhan. Tuhan lawat, Tuhan jamah. Biar kehendak Tuhan yang terbaik yang boleh terjadi bagi kekasih kami ini. Dimanapun dia berada ya Tuhan, Engkau menjamah. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kadang Engkau lah tabib yang ajaib. Hanya satu-satunya tabib yang dapat menyembuhkan ibu kekasih ini. Tidak ada yang mustahil bagimu Bapa. Dan biarlah keluarga boleh menerima segala keputusan apapun yang daripada Tuhan. Damai sejahtera, sukacita terus melingkupi keluarga ini. Walaupun mungkin secara manusia tidak mungkin. Tapi kekuatan daripada Tuhan. Kasih Tuhan yang melingkupi keluarga ini. Membuat keluarga ini tetap bersyukur Bapak. Untuk setiap hal yang terjadi. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga buat pelayanan sebentar tim di Gunung Sindur. Mereka yang berdoa, mereka yang bersaksi, mereka yang dilayani maupun yang melayani. Baik pelayan firman maupun MC. Bahkan juga untuk semua jemaatmu yang ada di Gereja Gunung Sindur ini, di lapas ini. Tuhan tolong MC, WL, singer, siapapun yang bertugas Bapak, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberkati mereka, Engkau mengurapi mereka. Pelayanan mereka boleh berjalan dengan lancar. Tidak ada gangguan apapun dari
Zoom yang ada Tuhan, peralatan semua kami serahkan dalam tangan-Mu. LCD, pemusik, semua mic, semua kami serahkan dalam tangan-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, Engkau campur tangan dari awal pertengahan sampai akhir ibadah ini. Boleh berjalan dengan lancar dan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tidak sekedar kami mampu dan bisa, tapi karena kuasa Tuhan yang mengurapi setiap hamba-hamba-Mu ini, sehingga banyak jiwa boleh dimenangkan. Mereka akan bangkit berdiri, mereka akan menyerahkan hidup mereka sepenuhnya ke dalam tangan-Mu, sehingga saat mereka keluar dari tempat ini, mereka juga boleh menjadi alat-alat yang luar biasa, sebagaimana akan mereka lakukan sebentar ya Tuhan. Oh, terima kasih Engkau terus pakai mereka, baik dalam lapas maupun di luar lapas ya Tuhan, bahkan dalam rumah tangga mereka Tuhan. Terima kasih Bapak, persiapan untuk hamba-Mu Pak Bobi dengan hikmat Tuhan. Tuhan juga menolong dengan bahasa yang sederhana sehingga mudah dimengerti oleh jemaat-Mu Bapak. Dan dengan pengertian daripada Tuhan, Roh Kudus memampukan jemaat untuk menjadi pelaku firman. Semua kami mendengarnya tidak terkecuali, termasuk hamba-Mu Pak Bobi. Karena firman-Mu adalah pedang bermata dua. Makasih Tuhan, sampai detik ini Engkau masih campur tangan, Kau masih melayani, memberkati, mengizinkan yayasan YDM ini terus melayani Engkau Bapa. Kurang berkurang ampunilah kami bila ada hal tidak berkenan ya Bapa. Biarlah segala kemuliaan kami kembalikan hanya untuk Engkau melalui pelayanan ini Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga Madam ya Tuhan. Baik Bapak maupun anak-anak Tuhan memberkati pekerjaan maupun pelayan bahkan pendidikan anak-anak. Gio dalam pekerjaannya juga. Tuhan tolong keluarga ini. Beri kekuatan ekstra juga buat Madam yang sedikit untuk istirahat. Tuhan pulihkan tubuhnya Bapak dari ujung rambut sampai ujung kaki, beri kekuatan ekstra sehingga Madam boleh bertahan ya Tuhan dalam pelayanan sebentar di Zoom ini Bapak. Dan kami percaya walaupun sedikit waktu yang dia pakai untuk istirahat, kekuatan baru daripada Tuhan melingkupi hamba-Mu Madam ya Tuhan. Kembalikan apa yang hamba-Mu buat bagimu Bapak, lipat kali ganda. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, nyatakan kuasa-Mu melalui keluarga ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan menyerahkan keluarga ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Makasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk cucu Ibu Maria Mariam yang saat ini sedang batuk flu, dan Tuhan tolong kalaupun masih ada batuk-batuk kecilnya, Tuhan jamah Bapak Pita suara atau bagian leher, kalaupun ada slem-slem yang ada dalam nama Tuhan Yesus, jamah supaya slem itu keluar ya Tuhan. Batuk kering basah apapun yang ada, riak yang ada, keluar dalam nama Tuhan Yesus. Beri kekuatan buat cucu yaitu anak kami Karen, Tuhan tolong pulih ya Tuhan sehingga tidak mengganggu dia di dalam aktivitasnya ya Tuhan, dalam bermain atau sekolah. Tuhan kami serahkan Karen dalam tangan-Mu. Beri juga kesabaran untuk Ibu Maria maupun orang tua yang merawatnya dengan kasih Tuhan, dan melalui makanan, minuman, kalaupun ada obat menjadi sarana kesembuhan. Tapi kami percaya kesembuhan sejati daripada Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga buat Ibu Hera ya Tuhan, bersyukur oleh karena sakit atau jatuh yang kemarin tidak terjadi sesuatu yang mengkhawatirkan. Walaupun ada lebam-lebam, Tuhan jamah supaya lebam ini segera pulih kembali ya Tuhan, dan rasa sakit itu boleh dihilangkan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk Ibu Hera. Engkau perhitungkan hamba-Mu ini ya Tuhan, untuk sakitnya ini ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Tulang yang ada juga Tuhan pulihkan, bagian yang lebam ini Tuhan pulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Yang berdoa buat keluarga Bu Hera dalam pekerjaan anaknya, dalam apapun pelayanan dilakukan dalam nama Tuhan Yesus. Engkau campur tangan dan Engkau memberkati. Semua Tuhan cukupkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu bagi hamba-Mu ini Bapak. Yang berdoa juga buat Ibu Rosa yang kemarin Tuhan sudah tolong sembuhkan pinggang kirinya dan sekarang pinggang kanannya pun sakit. Oh Tuhan, kami percaya Engkau menolong sempurna Bapak. Setengah-setengah apapun usaha Bu Rosa yang sedang dilakukan untuk Tuhan, Engkau mendahuluinya Bapak melalui
salep, melalui apa ya, mungkin obat gosok apapun, Tuhan jamah lebih dulu, dan pinggangnya boleh dipulihkan. Tidak ada satu penyakit apapun yang mengkhawatirkan, usus buntu atau apapun, tidak ada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan Ibu Rosa ke dalam tangan-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami juga berdoa buat kota Aceh Tuhan. Damai sejahtera selalu ada di sana ya Tuhan. Permohonan Pak Simon untuk kota Aceh ini kami selalu berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus kau berikan keamanan Bapa. Untuk kunjungan Pak Jokowi ini ya Tuhan. Oh roh-roh antikris apapun yang coba untuk menghalangi keamanan. Kuasa Tuhan bekerja kami tolong jaga dalam nama Tuhan Yesus. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Biar kehendak-Mu yang terjadi di kota Aceh ini. Keselamatan daripadamu. Karena ada banyak orang yang mendoakan kota Aceh ini ya. Orang bilang adalah Mekah daripada Indonesia. Tapi kami percaya Engkau hadir di sana juga memberkati. Ada pasti anak-anak Tuhan di sana yang berdoa kuat buat keselamatan daerah Aceh ini. Terima kasih Tuhan. Kami percaya dari setiap sudut suku daerah ini Engkau melawat dan menjamah. Kuatkan hati hamba-hamba-Mu yang ada di sana Tuhan. Tantangan apapun yang sedang dihadapi gereja Tuhan di sana, Engkau beri mereka kekuatan ya Tuhan. Engkau membela gereja-Mu di daerah Aceh ini, dan banyak jiwa boleh dimenangkan. Penginjilan-penginjilan pribadi dari rumah ke rumah atau dari tempat ke tempat Tuhan. Tuhan tolong dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan juga beri kesehatan buat Pak Simon dan keluarga. Tuhan juga memberkati, mencukupkan semua biaya pelayanan daripada keluarga ini. Kami percaya Bapak, Engkau campur tangan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga sehati berdoa ya Tuhan buat keadaan Indonesia bangsa kami. Orang boleh bilang apapun di tahun ini kesulitan, tapi kami percaya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong setiap kami bangsa Indonesia dalam perekonomian atau dalam bentuk pemerintahan di negara kami ini. Engkau melawat setiap para pejabat, bahkan juga Bapak Presiden dan Wakil dengan hikmat kebijakan daripada Tuhan, sehingga memimpin bangsa kami dengan benar. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk bangsa kami ini yang terus dipulihkan. Pergumulan mereka yang mendapatkan pekerjaan, pergumulan anak-anak siswa yang mau kuliah, mereka akan menghadapi juga PTS di depannya Tuhan, baik di swasta maupun di negeri. Tuhan campur tangan. Guru-guru yang sedang mempersiapkan soal-soal, Tuhan berikan hikmat sehingga kami tidak sekedar mengerjakan soal atau memeriksa, tapi kami benar-benar mendidik anak-anak ini dalam kebenaran. Bagaimana firman-Mu yang Tuhan sudah sampaikan melalui hamba-Mu Bu Ucu. Biarlah sejak dini anak-anak ini dididik dalam kebenaran ya Tuhan, sehingga mereka punya karakter nilai Kristiani yang benar ya Tuhan. Biar mereka sejak dini memiliki kebiasaan untuk membaca firman, karena kami percaya saatnya Roh Kudus memberikan kami pengertian untuk firman-Mu ini. Tuhan tolong guru-guru di sekolah negeri yang guru-guru Kristen yang sulit diperoleh sampai hari ini. Tuhan tolong Kau buka jalan Bapak. Beri kebijakan buat pemerintah untuk bisa menerima guru-guru agama Kristen masuk di setiap sekolah negeri ya Bapak. Tuhan tolong. Tuhan tolong Bapak. Oh Bapak, menyerahkan sungguh ketertiban bangsa kami ini melalui pendidikan anak-anak ini. Karena anak-anak ini adalah generasi daripada bangsa-Mu ya Tuhan. Tuhan terus curahkan roh takut akan Tuhan itu bagi setiap keluarga-keluarga Kristen, sehingga menjadi terang dimanapun mereka berada, dimanapun kami berada. Terima kasih Bapak. Teman-teman kami yang mungkin tidak menyampaikan doa juga ada pergumulan, baik dalam pekerjaan, sakit penyakit, atau pergumulan dalam pelayanan rumah tangga. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau menolong Bapak, sehingga terjadi pemulihan ya Tuhan di dalam bentuk apapun. Terima kasih Bapak. Kami serahkan sungguh GWG ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan terus pakai GWG ini lebih dahsyat lagi ya Tuhan. Lebih dahsyat lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan tolong Engkau memberkati GWG ini, para pengurusnya. Terus beri kesehatan ya Tuhan. Siapapun yang ada di dalam kepengurus ini, Tuhan lawat, Tuhan jamah dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan juga mencukupkan semua kebutuhan GWG ini ya Tuhan. Dari barat, utara, timur, selatan, Engkau sanggup memberkati GWG ini. Hamba teringat juga untuk pelayanan madam tadi
yaitu kasih kami Lord yang baru saja memulihkan dari ICU kembali ke rawat biasa. Terima kasih karena beliau sudah menerima Engkau secara pribadi. Tuhan terus pulihkan imannya. Tuhan terus tambahkan pengertian hikmat untuk pengenalan akan Kristus. Dan sebentar juga dia akan dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Tangan Tuhan sendiri yang membaptis Laura sehingga Laura terus bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau Tuhan. Terima kasih. Makin banyak jiwa boleh dimenangkan melalui pelayanan Mada maupun Stefani dan kami semua untuk memenangkan jiwa-jiwa ini bagi Tuhan. Karena itulah misi yang Tuhan berikan buat kami. Engkau menyelamatkan kami supaya kami juga boleh menyelamatkan mereka, yaitu melalui kesaksian kami. Pakai kami Tuhan menjadi terang dan garam dimanapun kami berada. Mampukan kami ya Tuhan. Oh haleluya. Haleluya. Inilah doa kami Bapa. Doa kami sangat terbatas Tuhan. Tapi kami percaya Engkau yang menyembuhkan doa-doa kami ini. Karena doa ini kami naikkan dalam satu nama yang penuh kuasa. Bapa kiranya jadi sesuai kehendak-Mu bukan kehendak kami. Terima kasih Tuhan dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kuasa, kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Saat ini ya Bapa, kami mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan. Kami mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati setiap kami. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Tuhan kami menerima semuanya ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Ibu Astuti dan juga Ibu Ucu. Amin. Dan sekali lagi terima kasih Ibu Ucu untuk pelayanan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati Ibu Ucu dan keluarga. Ya. Terima kasih Bu Ucu. Terima kasih Bu Ucu. Oke, kita mau lanjut untuk fellowship dan Ibu Rosa mohon bantu saya untuk fellowship pagi hari ini. Silakan Bu. Ya. Makasih ya Pak Hendro dan teman-teman. Hari ini saya sangat diberkati oleh firman Tuhan tentang weapon peperangan. Ini katanya Stefani awalnya serem-serem juga judulnya ya. Ternyata isinya sangat menguatkan. Oke, teman-teman, karena Ibu Ucu saat ini mungkin sudah tidak ada ya, maksudnya tidak bisa ikut fellowship, jadi